Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Amelia, kelas 12F8, nomor absen 8. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan sosial juga terjadi karena pergantian, modifikasi, atau transformasi kebijakan publik, budaya, dan institusi sosial. Faktor penyebab perubahan sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan kondisi lingkungan, contohnya seperti bencana alam. Bencana alam menyebabkan perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Saat terjadi bencana alam, masyarakat merasakan dampak sebagai korban bencana alam. Dampak adanya bencana alam tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dampak bencana alam lainnya yaitu hilangnya tempat tinggal, rusaknya fasilitas umum, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Akibatnya, masyarakat harus beradaptasi dan membangun kembali lingkungan dan kehidupan sosialnya. Yang kedua merupakan perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau imigrasi. Perubahan kependudukan dapat mempengaruhi perubahan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi menyebabkan berbagai risiko, seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan kriminalitas. Namun, pertumbuhan penduduk yang rendah berisiko menurunkan penerimaan pajak atau pemasukan negara. Tingginya ketergantungan terhadap usia produktif, serta tingginya imigrasi yang dapat memicu konflik sosial. Yang ketiga merupakan kemajuan teknologi. Teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi kerja dalam berbagai pemenuhan kebutuhan. Contohnya seperti teknologi digital, pelayanan administrasi secara online, atau pemesanan tiket secara online, dan lain-lain. Namun, kurangnya sikap bijak dalam memanfaatkan teknologi menyebabkan sebagian orang cenderung individualis, mudah terpengaruh berita bohong, hingga mengalami gangguan kepribadian. Bahkan beberapa oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan kejahatan siber seperti phishing, cracking, atau penipuan online lainnya. Yang terakhir merupakan terjadinya konflik sosial dan peperangan. Konflik sosial dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena merusak infrastruktur, menimbulkan jatuhnya korban, dan menyebabkan disintegrasi sehingga stabilitas sosial masyarakat terganggu. Peperangan juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Akibat peperangan, pihak yang menang terkadang memaksakan kehendaknya kepada pihak yang kalah. Sebagai contoh, pemaksaan ide, nilai, ataupun norma sosial kepada pihak yang kalah. Peperangan juga dapat menghambat masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama, interaksi dengan kebudayaan lain dan mudahnya akses informasi. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, keterbukaan orientasi masa depan dan sikap menghargai masyarakat terhadap budaya baru. Lalu yang terakhir, pemerataan pendidikan, ekonomi, serta akses informasi dan teknologi. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain dan keterbatasan akses dengan dunia luar. Yang kedua, homogenitas penduduk. Yang ketiga, pemahaman atau ideologi yang tertanam kuat, sikap tradisional, prasangka, dan adat istiadat yang meningkat. Lalu yang terakhir, ketimpangan sosial dan kemiskinan. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial cepat dan lambat. Perubahan sosial secara cepat itu disebut revolusi, sedangkan perubahan sosial secara lambat itu disebut evolusi. Contoh perubahan sosial cepat atau revolusi yaitu dampak wabah yang mendorong percepatan digitalisasi dalam masyarakat. Sedangkan contoh perubahan sosial lambat atau evolusi yaitu perubahan peradaban masyarakat dari nomaden, praaksara, aksara, hingga modern. Yang kedua, perubahan sosial kecil dan besar. Perubahan sosial kecil tidak menimbulkan pengaruh langsung bagi masyarakat dan hanya dirasakan oleh kalangan tertentu atau terbatas. Contohnya seperti perubahan gaya atau fashion yang diminati oleh sebagian masyarakat. Sedangkan perubahan sosial besar merupakan perubahan yang memberi pengaruh luas bagi masyarakat. Contohnya seperti penemuan internet dan perkembangan telepon seluler mengubah pola perilaku dan kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Bahkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemajuan teknologi telepon seluler memberikan kemudahan akses informasi, hiburan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, perubahan sosial linier, multilinier, dan siklus. Perubahan sosial linier merupakan perubahan sosial yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang terus mengalami kemajuan dan makin modern. Sosial multilinier yaitu bentuk perubahan sosial sederhana menuju ke kompleks dan tidak selalu mengalami proses yang sama. Perubahan sosial siklus merupakan perubahan sosial yang terus mengalami pengulangan. Yang keempat, perubahan sosial direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya pembangunan yang memiliki fokus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terpadu dengan bidang-bidang lainnya. Sedangkan perubahan sosial tidak direncanakan, contohnya seperti kepadatan penduduk di wilayah perkotaan, yang menunjukkan bahwa terkadang pembangunan dapat menimbulkan dampak berkelanjutan yang tidak direncanakan atau diduga sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pertimbangan berkelanjutan.
Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama, contohnya seperti teknologi pada bidang transportasi yang memudahkan mobilitas penduduk, pertukaran barang, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga laju perekonomian dapat berjalan optimal. Yang kedua, pola pikir masyarakat makin berkembang. Contohnya seperti perubahan platform pendidikan, berita, dan media sosial yang beragam, yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pengetahuan sehingga makin terbuka terhadap budaya baru. Yang ketiga, merupakan kualitas hidup masyarakat meningkat. Contohnya seperti adanya aplikasi kesehatan yang memudahkan kita konsultasi kepada dokter sebagai penunjang pelayanan informasi kesehatan. Dan yang terakhir merupakan mobilitas sosial semakin cepat. Contohnya seperti pada bidang pendidikan, pekerjaan, pernikahan, budaya, dan saluran lainnya. Dampak negatif dari adanya perubahan sosial yaitu yang pertama, culture shock dan culture lag. Culture shock merupakan ketidaksiapan dan kebingungan masyarakat tersebut menunjukkan gagal budaya. Sedangkan culture lag merupakan kondisi ketika salah satu budaya tumbuh lebih cepat dan dinilai lebih tinggi atau maju dibandingkan lainnya. Yang kedua merupakan disorganisasi, yang diartikan sebagai proses pudar atau lemahnya norma dan nilai sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial. Contohnya seperti kasus yang dianggap viral, namun belum ada norma yang mengatur penyimpangan baru tersebut. Akibatnya masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Sebagian masyarakat menilai kondisi tersebut sebagai penyimpangan, sementara kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang tersebut tetap melakukan aksinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan reorganisasi untuk menangani kasus-kasus baru tersebut. Yang ketiga, permasalahan sosial, contohnya seperti meningkatnya pertumbuhan penduduk secara cepat yang menyebabkan tingginya angka ketergantungan, pengangguran, dan kemiskinan. Lalu yang terakhir, kerusakan lingkungan, contohnya seperti peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peminatan tempat tinggal, pangan, dan kebutuhan hidup lainnya menjadi meningkat. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.